apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda berikut 3 berita utama hari ini. Komplotan perampok spesialis rumah mewah ditangkap dari sebuah hotel di kota Semarang. Petasan meledak saat sedang diracik di Kabupaten Cilacap. Peracik tewas terpental, sedangkan rumah hancur rata dengan tanah. Pemerintah seperti tak berdaya. Minyak subsidi minyak kita makin langka. Kalaupun ada, harganya sudah melambung tinggi. Kita ke informasi pertama, komplotan pembobol spesialis rumah mewah ditangkap di sebuah hotel berbintang di kota Semarang. Komplotan ini sebelumnya membobol rumah dan menyekap 3 asisten rumah tangga di sebuah perumahan mewah di Kecamatan Gajah Mungkur, kota Semarang. 4 pelaku perampokan spesialis rumah mewah tidak berkutik saat digerebek di sebuah hotel di Jalan Kiai Saleh, kota Semarang. Polisi langsung menggeledah dan menemukan barang bukti sisa perhiasan serta peralatan yang dipakai saat merampok dan senjata airsoft gun. Hotel berbintang selalu menjadi tempat istirahat para pelaku usai merampok dan menghamburkan uang hasil kejahatan. Komplotan ini telah malang melintang merampok rumah mewah di sejumlah lokasi. Terakhir mereka merampok rumah mewah di Jalan Bukit Unggul Raya, Lamongan, Kecamatan Gajah Mungkur, kota Semarang. Mereka sempat menyekap 3 asisten rumah tangga sebelum membawa kabur perhiasan dan uang dalam bentuk mata uang asing yang ditaksir mencapai 400 juta rupiah. Namun seluruh perhiasan nyaris seluruhnya sudah terjual. Di situ kemudian kita lakukan penangkapan terhadap mereka, kita dapatkan barang bukti alat-alat yang mereka pergunakan. Alat-alat yang mereka pergunakan termasuk sisa hasil. Dari hasil-hasil yang lain sudah kami lakukan pengembangan, sejauh ini semuanya sudah terjual. Anggota komplotan ini berasal dari lintas provinsi. Modus yang mereka jalankan pura-pura mengaku kerabat pemilik rumah. Iya Pak, jadi kita sepakat telepon-teleponan untuk melakukan kejahatan. Saya berangkat dari Palembang, kemudian dijemput sama teman saya trio, lalu kita berangkat ke Surabaya Pak. Dari Surabaya kita kembali ke Semarang untuk melakukan kejahatan. Nyewa mobil atau bagaimana? Pakai mobil Pak, rental. Para pelaku dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari kota Semarang. Seorang kakek penyandang disabilitas ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan membuat laporan palsu kehilangan sertifikat tanah. Diduga tersangka dimanfaatkan mafia tanah agar bisa menguasai kembali tanah yang sudah dijual kepada orang lain. Dalam gelar perkara yang dihadiri pelapor Sabtu siang, Polres Tegal menetapkan kakek Sueb, warga Duku Kemakmuran, Desa Jatimukur, Kecamatan Songgom sebagai tersangka kasus dugaan laporan palsu kehilangan sertifikat tanah. Pada bulan September 2017, tersangka membuat laporan polisi kehilangan sertifikat tanah di Polres Tegal. Belakangan terbongkar tanah tersebut ternyata telah dijual istri atas persetujuan tersangka kepada pembeli bernama Komisia tahun 2010 lalu. Namun berkat laporannya, tersangka bisa mendapatkan kembali tanah yang telah dijual dan memperoleh sertifikat baru. Sang pembeli kemudian mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri, namun kalah. Polisi menduga tersangka yang sudah berusia 79 tahun diperalat mafia tanah yang memanfaatkan kondisi gangguan penglihatan tersangka. Polisi tetap mendorong penyelesaian restoratif justice. Bisa diselesaikan secara kemanusiaan itu. Dikarenakan Pak Sueb ini adalah penyandang disabilitas, kita tidak menutup mata, tidak menutup mata. Kita akan memberikan pelayanan juga terhadap Pak Sueb agar nantinya ke depan hakim dan kejaksaan agar memberikan kedermawanan, kemudian kebijaksanaan dalam penegakan hukum selanjutnya. Dan kasus ini bisa kita selesaikan, itu intinya.
Ya, itu intinya kenapa kita melangkah kepada penegakan hukum. 4 pelaku penyerangan dan perampasan ponsel di sebuah tempat pencucian mobil di Kota Semarang ditangkap. Penyerangan ternyata dipicu masalah sepele lantaran pelaku tersinggung. Tim Jantanras Polrestabes Semarang menggeledah satu persatu rumah para pelaku penyerangan terhadap karyawan tempat pencucian mobil. Petugas mencari barang bukti berupa senjata pelaku dan ponsel yang dirampas dari korban. Dari 6 pelaku, 4 pelaku akhirnya ditangkap di wilayah berbeda. Berdasarkan keterangan para tersangka, penyerangan dipicu masalah sepele lantaran korban melihat para pelaku yang sedang berkumpul di pinggir jalan. Duduk-duduk minum ya kalian? Sedang minum ya, minum di situ. Kemudian kalau menurut korban dia tidak melakukan apa-apa, tapi menurut tersangka mereka merasanya si korban ini memblayer katanya, memblayer. Jadi kemudian mereka tersinggung, kemudian para tersangka ini menyuruh korban untuk stop. Ternyata melihat tersangka yang rame-rame dan kelihatan sudah mabuk, akhirnya korban kabur melarikan diri menuju ke Karwos tempat dia bekerja, seperti yang kita lihat tadi. Jadi si korban baru datang, kemudian di situ tertangkap kamera CCTV. Nah, setelah sampai di Karwos itu, mereka mengejar sampai ke kantornya. Penyerangan terjadi pada hari Jumat pekan lalu. Akibatnya 2 karyawan menderita luka dan ponsel raib dibawa kabur pelaku. Di antara pelaku terdapat 2 pelaku berjenis kelamin perempuan. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Diduga karena rem tidak berfungsi, sebuah truk bermuatan minuman jatuh ke sungai sedalam 15 meter di Kabupaten Semarang. Akibat kecelakaan, kernet truk tewas terjepit. Truk box bermuatan minuman terbalik di Sungai Mungkur di Jalan Raya Suru, Karanggede, Desa Bonomerto, Kecamatan Suru, Kabupaten Semarang. Ribuan kaleng minuman tumpah ke sungai akibat kecelakaan. Kernet truk tewas terjepit kabin truk, sedangkan sopir hanya menderita luka ringan. Diduga kecelakaan terjadi karena rem truk tidak berfungsi dengan baik. Sopir sempat berupaya mengurangi muatan, namun itu belum cukup sehingga truk sempat menabrak jembatan sebelum terjun ke sungai. Tidak bisa injak atos. Dibanting ke jembatan karena sini ada mobil banyak. Tadi kejadian banyak mobil, Pak. Berarti Tapi tadi pas kejadian nabrak mobil apa enggak, Pak? Tidak, langsung dibanting ke